Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita awali pembahasan kali ini. Ini banyak banget yang DM kami minta bahas inilah itulah soal Timnas Indonesia, terus juga pelatih baru Timnas Indonesia dan PSSI. Kami jawab ya, kami sekarang ini nggak akan terlalu banyak dulu mengomentari Timnas Indonesia dan PSSI. Bukan karena kami takut, tapi kami kan udah bikinin semua analisa kami ya. Dan ya tinggal tunggu aja lah seperti apa prediksi kami. Dan kami yakin ya, jika kalian semua nih sebagai supporter Timnas Indonesia, penonton setia Timnas Indonesia, udah pada dewasa lah dan bisa menilai yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya meskipun faktanya masih banyak rakyat kita ini yang otaknya udah kebalik. Tapi ya inilah dinamika kehidupan. Dalam kehidupan itu selalu ada yang namanya tokoh protagonis alias jagoannya atau pahlawannya lah ya. Dan ada juga yang namanya tokoh antagonis alias tokoh penjahatnya. Hal ini pun berlaku dalam dunia sepak bola. Ada pahlawannya, ada penjahatnya. Tapi ingat, di dunia nyata khususnya sepak bola itu nggak bisa ya disamakan dengan dunia film. Kalau di film kan jagoannya kalah duluan tuh, tapi ujung-ujungnya ya menang juga kan jagoannya. Ya kalau di dunia nyata nggak bisa seperti itu, apalagi di sepak bola. Sebab kalau yang namanya di dunia nyata dan sepak bola, di mana lu punya duit dan kekuasaan, ya lu yang akan pasti menang. Sebab realitanya di dunia itu, uang memang bukanlah segalanya, tapi segalanya bisa diatur dengan uang. Ya kalau kami ditanya, lah terus sekarang ngapain bang kalau nggak bahas Timnas Indonesia? Ya kami ya tetap kerjaan kami yakni meneliti, menyelidiki, menginvestigasi apa sih yang sedang terjadi. Nah kalau kami udah dapatkan informasi, sumbernya dan juga buktinya, baru kami akan ngomong ya. Selebihnya ya kami cuma duduk nontonin nih tingkah laku orang-orang yang memang punya kepentingan demi perut mereka gitu kan. Dan kita tunggu aja seperti apa sepak bola Indonesia. Apakah akan maju atau justru kembali ke zaman batu. Yang penting kami sudah bikinkan analisa. Kami cuma nunggu aja sekarang. Apalagi soal pemecatan Sintayong, mungkin kalian udah bosan juga ya kalau kami bahas terus ya. Jadi kan kalian juga udah dengar sendiri kan, ada yang bilang katanya Sintayong dipecat karena emang ribut nih sama pemain diaspora, gitu kan? Ada yang bilang gitu kan. Lalu juga ada yang bilang katanya ini gara-gara pemain yang tadinya dipanggil timnas, panggil Sintayong tiba-tiba nggak dipanggil lagi, mereka pun ngoceh-ngoceh sama Esko. Ada kan yang bilang gitu. Ada juga yang bilang ini dipengaruhi sama ya pengamat-pengamat seperti Towel, Justin dan lain-lain ya. Itu pun semua opini-opini itu kan harus ada buktinya dan segala macam. Ya kami kan udah menjelasin semua tuh. Lalu juga ada yang tanya, bang benar nggak itu katanya giliran Sintayong aja dikasih target harus lolos Piala Dunia 2026. Tapi giliran pelatih baru aja dikasih target 2030 Piala Dunia bukan 2026. Enak banget ya katanya gitu. Ini mah sama aja nyingkirin Sintayong. Benar nggak itu bang? Ya kami juga nggak tahu. Kemarin siapa yang ngomong? Arya Sinulinga ya? Ya tanya sendirilah sama Arya, bukan tanya sama kami. Ya kalau menurut kami, kalau benar misalnya pelatih baru ini Petik Kuripet ya, itu diberikan target 2030 bukan 2026, ya kalian bisa nilai sendirilah apa maksud dari PSSI ini. Kenapa ke Sintayong ngasihnya 2026, tapi ke pelatih baru yang udah dipoles pemainnya sama Sintayong ngasih targetnya 2030 ya, lucu aja kalau buat kami. Apa yang masuk logika? Sintayong dipecat karena katanya kalah di round 3 lawan Cina nih. Terus juga gagal di AFF katanya. Lah kenapa katanya pelatih baru ini targetnya bukan 2026 Piala Dunia tapi 2030 Piala Dunia. Lah kan ini gak masuk akal. Jadi silakan itu asumsi kalian aja. Apakah memang murni ada kesengajaan Sintayong dipecat demi dalam tanda kutip hal-hal tertentu ya, atau memang ya nggak tahu juga, silakan tanya aja. Cuma buat kami gini loh ya, kemarin kan Arya Sinulinga nih memposting nih di Instagramnya, katanya akan melaporkan akun-akun yang menyebarkan berita hoak, nyerang ini itulah dan segala macam ya. Ini kan buat kami aneh. Anehnya kenapa? Ini pendapat aja loh ya. Buat kami sih pendapat kami ini aneh. Kenapa aneh? Ketika rakyat bersuara, kenapa bersuara? Karena mereka itu kehilangan orang atau sesuatu yang mereka cintai. Kenapa ketika rakyat bersuara malah dilaporkan, tapi
ketika Toel dan pasukannya selama bertahun-tahun merongrong dan nyinyirin Sintayong, PSSI dan juga timnas, kenapa nggak mereka laporkan? Ada apa? Itu kan sebuah tanda tanya besar loh ya. Jadi kalau buat kami pribadi, kalau Toel dan pasukannya aja bisa bebas gitu ngomong di sana sini bahkan sampai ke TV nasional, lah kenapa kita nggak boleh? Ini adalah negara demokrasi lo ya. Mereka dengan seenaknya ngejatuhin pelatih timnas, ngejatuhin orang tapi nggak pernah dilaporkan. Lah kenapa kita nggak boleh? Itu artinya mereka ini orang-orang begini yang ingin melaporkan, ini kan menutup mulut rakyat gitu kan. Mereka nggak menutup mulut mafia tapi menutup mulut rakyat. Ya silakan pendapat kalian, siapa yang jadi pahlawan, siapa yang jadi penjahat di sini? Kita tinggalin dulu PSSI yang lagi riuh karena sendiri sih. Kita ke berita klub aja dulu kali ya. Kita mulai dari Persib Bandung. Nah, kami bilang kemarin kan Persib meresmikan Gervan Castanir. Ini udah pernah kami bikinkan prediksi atau bukan prediksi sih, rumornya ya juga kemarin tuh, tapi banyak yang nggak percaya juga sih. Nah, si Gervan Castanir ini kan pemain asal Kurakau keturunan Belanda untuk menggantikan Bang Mail alias Mailson 5. Untuk profil lengkapnya kami udah bikinkan di video ini ya. Silahkan cek aja sendiri. Waktu itu banyak yang bilang atau banyak yang ngehujat kami, bilangnya kami hoak lah, inilah itulah. Jadi silahkan cek sendiri di video ini untuk profil dan juga CV dari si Gervan Castanir. Cuma di sini kami mau nanya nih sama kalian nih yang nonton channel ini, kenapa sih kalian ini masih ada aja yang nggak paham-paham soal bursa transfer? Ada. Ini banyak banget yang komentar kemarin. Kata lu Bang, kemarin Pato katanya ke Persib udah pakai nomor 8. Aduh, capek banget ya ngejelasinnya. Sekarang kalian coba deh buka lagi video kami yang ini. Apakah di situ kami pernah bilang kata-kata resmi? Kan enggak. Kami di situ bilang Pato 80% down ke Persib dan jika berhasil ke Persib akan pakai nomor 8. Ada nggak kalimat resmi? Kami bilang don't deal ya di situ. Yang kami heran kok ini otak kalian tuh nggak nyampe loh ya. Dikiranya kalau bilang deal atau don't deal tuh jadi nih ke Persib nih. Don't deal loh. Ini berkali-kali kami bilang loh. Dalam rumor transfer sepak bola itu ada 4 kategori. Yang pertama rumor alias isu, baru omongan doang nih. Desas-desus kabar angin. Lalu deal. Deal itu artinya dia ini si pihak klub dia udah nelpon nih ke si pemain gitu kan. Lalu don't deal, ya udah si pemain udah ngomong ke agennya, ya udah setuju gitu kan. Tapi belum berarti namanya don't deal itu akan jadi. Kenapa? Karena cuma baru setuju aja, belum nyampe tanda tangan. Nanti kalau udah tanda tangan baru disebut resmi. Jadi selama kami nggak bilang resmi itu masih bisa berubah. Yang kok nggak paham sih? Matius Pato, kita sempat ngobrol beberapa kali dengan agennya, tapi kita sepakat kita masih coba evaluasi dulu. Tapi Matius Pato pernah kita ada komunikasi lah ya. Ada komunikasi. Dibilangnya kami hoak lah, kalian katanya pendukung Persib, masa nggak dengerin yang diomongin Aditya Putra Herawan? Aditya aja pernah mengkonfirmasi lu ya. Betul, Persib menjalin komunikasi dengan Matius Pato. Tapi Aditya waktu itu bilang kita akan evaluasi dulu. Lah yang salahnya kami di mana? Kan kami pernah bilang Pato negosiasi dengan Persib dan 80% udah dan itu dibenarkan loh sama Aditya Putra Herawan. Lalu kenapa nggak jadi? Bukan nggak jadi, mungkin belum jadi atau gimana. Yang namanya baru down deal itu masih ada proses selanjutnya. Paham ya penonton kami yang pinter? Ya kami paham sih, sebagian besar penonton channel ini tuh masih bocil-bocil yang belum paham bagaimana aturan dalam transfer sepak bola. Tapi ya masa sih harus diulang-ulang tapi nggak paham-paham juga, nggak ngerti-ngerti juga. Balik lagi ke si Gervan Castanir. Kalau ditanya, kalau kalian tanya ya, Abang apakah si Gervan Castanir ini bagus apa enggak sih?
Kami ya belum bisa jawab. Soalnya kenapa nggak bisa jawab? Ya dia main di Persib aja belum kok. Ya gimana kami bisa tahu dia bagus apa enggak? Kan kami sering bilang, kalau soal skill si Gervan ini tuh 11-12 dengan Mailson 5. Ada skill, gocekan bolanya bagus. Tapi kalau soal finishing dan ketajaman, nah ini kami belum tahu. Soalnya dia belum main di Persib. Dan kami pun berkali-kali bilang, pemain itu bukan dilihat cuma soal skill dan kemampuan lo ya, tapi juga pemain itu dilihatnya adalah bisa adaptasi dan cocok apa enggak dengan klub yang sekarang. Jadi meskipun pemain itu skillnya luar biasa, kalau dia nggak cocok dengan klubnya, dia nggak akan berkembang. Contoh nyata adalah Mailson, kurang bagus apa skillnya, tapi kalau dia nggak nyetel dengan tim, ya itu skill nggak bakalan keluar, paham? Jadi kalau kalian tanya dia bagus apa enggak, ya kita tunggu aja. Apakah si Didier Drogba KW ini akan bagus apa enggak di Persib, gitu aja. Lalu juga buat yang kemarin komentar dan bilang kami hoak nih soal Josep Ejejari yang katanya akan ke Madura. Ah, hoak lu, buktinya Josep Ejejari itu kan ke Persebaya lah inilah. Noh, pelototin sendiri, udah diumumin tuh sama Madura United. Ejejari dikontrak selama 1 tahun ya di Madura United. Berarti tersisa Sean Kelly dan Miljan Skripnik. Tapi siapa tahu ya saat berita ini tayang mereka udah diumumin kali ya. Kan namanya kami bikin video itu ya, kami cari dulu beritanya, kami edit, tulis dulu nih narasinya di komputer, lalu kami pun rekaman dulu suaranya, kami cari videonya, baru kami tayangin. Itu nggak bisa cepat loh ya. Kami ini ya harus nyari sumber yang real dulu dah. Makanya berkali-kali kami bilang, kalau memang kalian nggak paham dengan sistem bursa transfer, nggak usah sembarangan komen, bilangnya hoak lah, inilah, itulah. Yang penting kalian paham dulu deh, yang namanya bursa transfer itu ada istilah rumor, deal, don't deal, dan resmi, gitu ya. Ada. Ini juga sama nih di Persija Jakarta saat kami bikin berita soal Yandi Sofyan yang kabarnya akan ke Persija Jakarta. Waktu itu banyak banget yang bilang kami ini hoak dan bilang kayak gini, mana mau Persija sama striker tumpul kayak gitu, apalagi dia mantan pemain Persib. Mimpi kali ya Persija ngambil Yandi Sofyan. Ada tuh yang komentar kayak gitu. No, ente plototin ye, udah diumumin ame Persija. Yandi ini dikontrak selama 1 tahun oleh Persija Jakarta. Berarti tersisa 1 pemain asing yang belum diumumkan oleh Persija. Dan kami pun belum bisa spill ya siapa sih dia ini. Sebab ada 4 pemain yang tengah diseleksi dan persentasenya semuanya sama, 50-50 semua. Keputusannya ya kita tunggu ini sebelum hari Kamis ini atau mungkin hari Sabtu ini kali ya. Untuk lokal ada 2 lagi yang belum diumumkan sama Persija sebab para pemain ini masih menyelesaikan permasalahannya dengan klub sebelumnya ya. Jadi Persija belum bisa umumin, ya tunggu aja sih kabar yang selanjutnya gitu kan. Jangan kalau kami umumin sekarang, sebutin sekarang siapa pemainnya, tadi bilangnya kami hoak lagi, padahal otak kalian yang nggak nyampe. Borneo FC, nah tuh meresmikan juga kan akhirnya Matius Pato kembali ke Borneo FC. Berarti memang kan kemarin itu pertemuan antara pihak Persib dengan Borneo FC, Matius Pato emang gagal ya, dan Pato memang akan kembali ke Borneo FC. Selain Matius Pato, Borneo FC pun meresmikan Ricky Cawor yang diambil dari PSS Sleman. Nah ini banyak yang nanya nih, berapa tahun di kontraknya? Kami nggak tahu juga, katanya sih 1 tahun. Dan juga ada yang nanya juga, itu gimana datangnya Ricky Cawor? Apakah artinya Borneo FC melepas Lili Pali ke Persebaya dan Terence Puhiri ke PSS Sleman? Kami belum tahu kalau soal itu ya, sebab sejauh ini pantauan kami atau sumber kami di Borneo FC, Lili Pali sih masih ada di Borneo FC ikut latihan ya. Dan juga Terence Puhiri pun masih ikut latihan di Borneo FC. Jadi tunggu aja lah kalau soal ini. Soalnya yang tahu cuma Nabil Hussein sama Azrul Ananda kalau ini. Kemudian Borneo FC pun resmi melepas Leo Gaucho. Tapi nggak ke Barito lo ya. Meskipun tadinya ini mau dipinjemin ke Barito. Tapi ternyata dari Instagramnya Borneo FC menuliskan nih kalau Leo ini resmi berpisah dengan Borneo FC lantaran urusan keluarga dan akan kembali ke Brazil katanya. Jadi ya itu keputusan akhir dari Leo Gaucho.
Kemudian ada Malut United yang meresmikan Cecu Menezes yang diambil dari Barito Putra. Cecu ini adalah pemain asing ketiga ya yang didatangkan Imran Nahumaruri di putaran 2 ini setelah sebelumnya ada Jonathan Bustos dan Sonny Nurde. Lalu apakah tiga orang ini akan jadi tiga pemain asing terakhir Malut United di putaran 2 ini atau akan ada pemain asing lain yang akan masuk ya? Kita tunggu aja kalau itu, sebab klub ini tuh penuh kejutan loh. Dari Semen Padang ada nama Arthur Augusto, kiper asal Brazil berusia 25 tahun yang kabarnya akan merapat ke Semen Padang, atau saat berita ini diturunkan mungkin udah diumumkan kali ya. Arthur sendiri musim ini main di Liga 2 Portugal, tapi dari CV-nya sih ini banyak banget kebobolannya ya. 10 laga 20 gol kebobolan dan cuma 1 kali clean sheet loh ya. Tapi ya kita lihat nanti kalau di Liga Wakanda apakah dia ini akan lebih bagus daripada kiper-kiper sebelumnya, ya kita akan tunggu nanti. Oke, jadi gini, waktu kami bikin berita ini, ada berita masuk nih dari sumber kami di Persija nih. Jadi kita akan coba bahas sedikit ya. Ini apa ya, kami bilang, jadi sumber kami di Persija bilang gini nih, ini lagi ada negosiasi nih antara Persib dengan Persija. Jadi soal salah satu pemain Persija yang kabarnya tengah diminati oleh Persib Bandung, Firza Andika. Jadi gini, Firza Andika ini kan masih ada kontrak nih sampai Juni 2025 di Persija. Nah, Persib kabarnya awalnya sih pengen pinjem dulu nih ke Persija sampai akhir musim, tapi dengan opsi pelepasan di akhir musim. Tapi pihak Persijanya nolak dan bilang Firza ini nggak dilepas atau Persib harus tebus ke Persija kalau mau dapetin Firza Andika. Nah, saat ini prosesnya lagi apa ya? Lagi rumit nih, lagi alot nih. Persib lagi usahain buat nebus Firza ke Persija loh. Harga pasar Firza adalah 4,35 miliar. Berarti kalau Persib mau nebus Firza sekarang, Persib harus keluar duit sekitar 6 miliar rupiah. Pertanyaannya, Firza itu untuk gantiin siapa di Persib? Kan kalau di kiri udah ada Zalnando. Apa buat gantiin Rezaldi? Jadi kami belum tahu nih seperti apa prosesnya sekarang atau kelanjutannya soal negosiasi ini. BTW Firza ini tuh rekomendasi Boyan Hodak loh ya. Sebab Firza ini salah satu anak kesayangannya Boyan Hodak saat di PSM Makassar.